Baik, selamat siang. Selamat datang di Siktalks, Bapak Ibu yang kami hormati. Senang sekali Rosa di sini kembali bisa menyapa Bapak Ibu pada kesempatan Siktalks di bulan Juli. Ini adalah kali kedua kita menyelenggarakan Siktalks setelah sebelumnya di tanggal 5 Juli kita juga sudah selenggarakan dengan topik yang menarik. Dan pada siang hari ini tidak kalah menariknya juga karena sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara cukup handal yang akan share tentang materi yang menarik di Siktalks hari ini ya. Tapi sebelum ke sana, Rosa boleh menyapa dulu nih Bapak Ibu semua, apa kabar? Sehat semuanya? Baik ya, keadaannya ya semuanya ya. Baik, saat ini kita memang sedang dihadapkan pada isu-isu tentang HR yang luar biasa banyaknya ya. Kemarin kita sempat bahas tentang Tapera, kita sempat bahas tentang juga pajak PPh satu, lalu kemudian bagaimana teknologi AI bisa berperan untuk kinerja HR, dan saat ini kita mencoba memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk sharing. Nanti kita bisa diskusi bareng bersama pemapar kita mengenai peranan human capital sebagai internal consultant di suatu perusahaan. Nah, kalau kemarin kita bahas topik tentang employee happiness dan kita sudah punya dua pemenang dari giveaway sebelumnya, kita boleh umumkan dulu dengan Ibu Dian dari Zenbu Asia Permata dan Bapak Deden Asmoko dari PT Prima Indojaya Mandiri. Congratulations. Selamat karena Bapak Ibu sudah terpilih menjadi pemenang giveaway periode sebelumnya, dan semoga hari ini adalah hari keberuntungan Bapak Ibu. Jadi tolong boleh stay sampai dengan akhir acara nanti Siktos berakhir karena kita juga akan tampilkan feedback form yang Bapak Ibu bisa isi dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah dari kami. Oke, lalu kemudian di sini boleh Rosa juga ulas siapa ini Bapak Suwandi yang sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak Suwandi SSI MPSI MM, beliau adalah rekrutmen dan training manager di Wiraland Property Group, jauh-jauh dari Medan ya. Dari Medan. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Bapak apa kabar? Boleh open mic atau Ya, nanti kita bisa berkenalan. baik. Selamat siang, Bu Rosa. Sehat dan Selamat ceria siang kabar Bapak. saya. Sehat ya Pak ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Bapak gimana nih? Excited bertemu dengan para HR practitioner pada siang hari ini? Ya, pasti sangat senang, Bu. Nanti bisa sharing-sharing bareng. Artinya bukan saya yang paling tahu, tetapi dari sharing-sharing ini semoga nanti dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi secara bersama. Sama-sama ya nanti ya Pak ya, kita bisa ini ya, bisa saling discuss gitu. Feel free nanti Bapak Ibu juga bisa langsung menanyakan jika ada pertanyaan pada saat kita berjalannya memaparkan materi, langsung aja diketik di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya. eh Sekarang sudah ada 163, mungkin sebentar lagi kita baiknya memulai acara Siklos pada siang hari ini. Baik Bapak Suwandi. eh Kita boleh sapa ya Pak Suwandi ya, beberapa yang sudah hadir ya pada siang hari ini ya, Ya, sebentar. Rosa boleh buka siapa aja yang sudah hadir. Boleh raise hand juga ini. Waduh, langsung pada raise hand. Banyak banget. 3, 4, 6, 7, 8, 16 ini nampaknya muka-mukanya nih, dan dan nama-namanya sudah tidak asing. Baik, boleh Rosa sapa. Di sini ada yang sudah resen. Ibu Agatha Anastasia, secara rutin juga sering ikut nih. Ibu Menuk Susilowati, Bapak Ikhlasul Imam, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Rosa boleh minta tanggapannya. Apakah Bapak Ibu able untuk chat sekarang? Sudah able untuk chat ya? Wah, bisa. Bisa able. Oke, nice. Baik, wah, nampaknya sudah pada semangat, sudah berkumpul di sini dan kita bisa start pemaparan materi oleh Bapak Suwandi, Rekrutmen Training Manager, Wiraland Property Group. Kepada Bapak Suwandi, kami persilahkan. ya, terima kasih, Bu Rosa. Baik, apa kabar teman-teman semuanya sesama praktisi HR yang ada di Indonesia, khususnya ya rekan-rekan yang ada di Sumatera Utara ya, karena kebetulan saya berasal dari Sumatera Utara. Gitu. Harapan saya semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan sejahtera serta selalu dapat mengikuti aktivitas baik itu pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari dengan cukup baik. Nah, izinkan
materi. Baik, izin Bapak Ibu, materi sudah terlihat jelas di sisi Bapak Ibu. Istilah Human Capital Business Partner. Nah, kali ini kita coba sharing-sharing terkait bagaimana sih peran Human Capital sebagai seorang internal consultant. Nah, dari sisi Bu Rosa tadi sudah menjelaskan terkait saya dari mana. Ya, saya dari Medan sebagai Recruitment and Training Manager di Wiraland Property Group. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Swandi, biasa akrab disapa Andi. Ya, saat ini saya selain aktif di Wiraland Property Group, saya merupakan co-founder dan Chief People Officer dari Indonesia Startup Academy, founder dan manajemen konsultan dari PAS Corporation, salah satu perusahaan konsultasi, lebih tepatnya recovery specialist di bidang bisnis dan manajemen. Kemudian ini tadi sudah disebutkan, kemudian startup mentor di Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, kemudian soft skill fasilitator di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI, kemudian book writer untuk beberapa judul buku diantaranya Digital Business Anti-Triple Disruption, Organisasi dan Kepemimpinan Positif, serta Psikologi Positif. Ini sekilas tentang saya. Gitu ya. Kita juga bisa terhubung nantinya melalui beberapa media sosial. Nah, ini adalah best practice sharing yang pernah saya sampaikan di berbagai organisasi, mulai ada community, consultation, distribution, education, government, hospital, manufacture, multi-finance, palm oil plantation, power plant, property, retail, shipping and shipyard, serta social and religion. Nah, atas dasar best practice sharing inilah nanti saya akan sharingkan gitu ya, bagaimana HR dapat berperan sebagai internal consultant di perusahaan atau grup perusahaannya. Ya, mari saling terhubung. Ini beberapa akun media sosial, ada WA, Instagram, Facebook, LinkedIn, dan email. Jadi bila mana nanti ada pertanyaan Bapak dan Ibu yang mungkin tidak terrespon gitu ya saat sesi live Q&A, ya kita bisa terhubung melalui kanal-kanal media ini. Baik, saya ingin nanti dari sisi Bapak Ibu aktif saja gitu ya ketika saya menyampaikan materi, feel free ketika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mau disampaikan gitu bisa melalui Q&A. Kemudian, nah jika butuh interaksi silakan saja raise hand, nanti dari Bu Rosa dan tim akan bantu bukakan mic, open mic gitu ya agar kita dapat saling berinteraksi. Kemudian ya open minded dalam hal nanti mungkin wawasan yang saya sampaikan, insight yang saya sampaikan bisa jadi berbeda dengan apa yang Bapak Ibu pahami selama ini. Nah, untuk hal itu kita bisa jadi berselisih pendapat, berselisih dan bisa berargumen. Nah, di sini kita tetap open mind untuk semua tanggapan-tanggapan yang disampaikan. Dan terakhir adalah take action. Walaupun tidak ditunjuk secara formal menjadi internal consultant, tapi setidaknya kita dapat memainkan peran itu agar kinerja organisasi kita menjadi lebih baik. Agar kinerja organisasi kita meningkat secara signifikan dengan peran kita sebagai internal business partner. Yaitu di Human Capital Role as an Internal Consultant. Bagaimana peran seorang praktisi HR dalam menjadi seorang konsultan internal di dalam perusahaannya ataupun grup perusahaannya. Ya. Materi hari ini terbagi dalam 3 part, ada part why, what, dan how. Jadi, mengapa?
Kurang lebih internal konsultan itu perlu. Lalu apa sih sebenarnya internal konsultan itu? Dan bagaimana kita memainkan peran sebagai internal konsultan? Nah, tiga topik inilah yang akan kita kupas di dalam proses webinar di hari ini. Nah, masuk bagian pertama, why? Mengapa? Simon Sinek mengatakan, start with why. Mengapa? Ya, saya pun memulai menyusun materi ini dengan pertanyaan mengapa kira-kira. Mengapa praktisi MSDM atau Human Capital Practitioner perlu menjadi konsultan internal di perusahaan, bukan hanya sekedar mitra bisnis atau biasanya kita kenal dengan istilah Human Capital Business Partner. Inilah pertanyaan besar pertama ketika saya menyusun materi ini. Kenapa ya? Memang saya sudah menjalankan peran ini, tapi kenapa kok bukan sebagai mitra bisnis? Saya menemukan jawaban yang pertama berdasarkan pengalaman praktis saya, yaitu terdapat kesenjangan antara situasi eksternal di luar daripada organisasi, di luar daripada perusahaan kita, yang ada di sekitar perusahaan kita, dengan kondisi internal di dalam perusahaan kita. Kita sama-sama tahu perkembangan begitu cepat, perubahan terjadi begitu cepat, kita berada di era VUCA yang serba tidak pasti. Nah, namun kondisi organisasi berupaya untuk stabil mungkin. Tentu kesenjangan ini akan menimbulkan masalah. Nah, masalah ini tentu perlu disikapi di mana HRD tidak hanya berperan menjalankan rutinitas harian, mulai dari proses rekrutmen atau talent acquisition, sampai dengan pada akhirnya adalah proses termination atau industrialization. Kalau kita hanya sekedar memainkan peran-peran operasional tersebut tanpa memainkan peran-peran strategis, maka akan muncul gap di mana kondisi organisasi kita semakin lama semakin tertinggal. Mengapa? Karena roda organisasi digerakkan oleh yang namanya SDM. Ketika kita, para praktisi SDM yang melakukan pengelolaan terhadap SDM-SDM yang ada di perusahaan atau grup perusahaan kita, tidak update, tidak ikut berubah, tidak menyesuaikan keahlian sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta tidak mengarahkan, memobilisasi tim-tim SDM kita, karyawan-karyawan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, maka inilah kesenjangan yang semakin besar. Dan tentu ke depannya ini akan menimbulkan masalah yang semakin serius. Berikutnya, ini gambaran kondisi internal dan ini situasi eksternal, di mana kita perlu bagaimana agar kondisi internal kita sedapat mungkin menyesuaikan dengan situasi yang ada di eksternal, agar gap itu semakin kecil. Bila perlu, nah, layaknya seperti industrial leader yang lain, kita dapat memimpin di sektor bisnis kita. Sehingga tren yang ada di bisnis atau di sektor bisnis kita, itu kita yang membentuk. Namun berbicara ke sana terlalu muluk ya, terlalu jauh seperti itu. Nah, kita mulai saja dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Berikutnya, setelah tadi ada kesenjangan, berikutnya ada pemahaman. Saya secara pribadi pernah bekerja di perusahaan konsultasi bisnis. Saya juga pernah berperan sebagai praktisi HR hingga hari ini. Saya mendapati ketika saat saya berkarir dan bertugas sebagai seorang konsultan bisnis dan manajemen, berarti posisi saya berada sebagai konsultan eksternal. Saya butuh waktu untuk memahami kondisi internal perusahaan yang akan saya tangani. Nah, berbeda dengan kita, Human Capital Practitioner, sebagai praktisi MSDM, kita pasti lebih memahami kondisi di dalam perusahaan ketimbang konsultan eksternal. Dan ini nyatanya benar.
Karena saat saya di PT Puncak Era Anugerah Karya, di Peak Consulting, kami yang menyediakan jasa konsultasi yang berperan sebagai konsultan eksternal benar-benar membutuhkan waktu untuk memahami kondisi internal yang ada di dalam perusahaan yang menjadi klien kami. Nah, tentu kita terus akan berpacu dengan waktu. Ketika konsultan eksternal lagi berusaha mempelajari dan memahami, mencari strategi dan taktik yang lebih tepat, kita dapat membantu sebagai praktisi MSDM yang merupakan ordal, orang dalam gitu ya. Nah, kita dapat membantu untuk apa? Untuk mempercepat pemahaman dari si konsultan eksternal. Kalau kita gunakan konsultan. Gitu. Kalau tidak, ya kita lah yang mengambil peran konsultan eksternal sebagai konsultan internal untuk melakukan pembenahan-pembenahan yang diperlukan dan peningkatan-peningkatan serta terobosan-terobosan yang kita rasa masih dalam tanda kutip kita mampu untuk melakukannya. Nah, setelah ada gap, understanding, berikutnya kita mendapat gambaran seperti ini. Konsultan eksternal masih mikir nih. Sementara sebenarnya dari sisi praktisi MSDM yang merupakan orang di dalam perusahaan gitu ya, sebenarnya sudah punya solusi. Tinggal masalah seberapa kompeten kita di mata top manajemen. Seberapa percaya mereka dengan kita untuk melakukan pembenahan-pembenahan yang ada. Nah, itu nanti saya bahas di bagian terpisah ya. Jadi inilah gambaran mengapa pemahaman antara konsultan eksternal awalnya lebih minim dibanding dengan praktisi HR yang ada di dalam perusahaan tersebut. Berikutnya, keterbatasan. Jadi sebagian besar perusahaan mempunyai keterbatasan untuk menggunakan jasa konsultan eksternal. Nah, kenapa ada pakai quote and quote gitu ya? Keterbatasan seperti apa sih? Saya tanya, emangnya pakai konsultan internal nggak butuh biaya? Nah, itu salah satu keterbatasan. Mari kita lihat. Bapak Ibu, mohon maaf ya, sepertinya kendala sinyal dari pembicara sehingga terjadi delay. Kita sedang menunggu Bapak Suwandi untuk bisa join lagi dalam beberapa saat. Mohon ditunggu Bapak Mohon Ibu. maaf ya, keluar. Ya, Iya, iya Bapak, nampaknya sinyal Bapak sedang ada gangguan ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan di slide terakhir Bapak tadi share, ya, silakan. ya, baik, baik Bu. Ya, sini ya. Ini sudah aman kembali ya. Sudah. Baik, baik. Yang pertama, keterbatasan akses. Jadi saya ulang ya, keterbatasan akses, di mana kondisi ini disebabkan oleh banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi, baik di bisnis dan di manajemen. Namun, dari sisi kita sebagai pengguna jasa, juga butuh pelajari satu persatu. Yaitu bagaimana dengan portofolio, jejak keberhasilan mereka, gimana dengan strategi dan taktik mereka, apakah efektif, efisien, produktif, dan sebagainya. Nah, disinilah kita punya keterbatasan akses akan data tersebut, gitu ya. Kecuali perusahaan jasa konsultasi tersebut benar-benar transparan. Dia dapat menunjukkan portofolio-portofolio yang sudah ada. Nah, seringkali dengan label privasi client, hal itu tidak dapat disampaikan. Syukur-syukur bila kita punya akses ke perusahaan yang menjadi kliennya. Kita bisa bertanya terkait testimoni dan lain sebagainya.
Namun di sisi lain, kalau kita tidak punya akses, bagaimana untuk mengetahui portofolio dan persentase keberhasilan dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi ini? Next, yang kedua, budget, anggaran. Terkadang anggaran yang tersedia terbatas, namun penawaran yang diberikan sedikit lebih besar, sehingga kita terkendala. Lalu kita coba melakukan adjust, gitu ya, minta ke perusahaan konsultasinya, tawar-menawar, negosiasi, agar sesuai dengan budget kita. Namun pasti dari sisi layanan ada yang dikurangi, baik secara jumlah item, atau secara jumlah pertemuan, atau secara indikator keberhasilan. Nah, kondisi ini juga menjadi satu keterbatasan. Sementara kita menginginkan ruang lingkup yang telah disepakati. Namun karena budget di-adjust, maka secara pekerjaan juga ikut di-adjust. Berikutnya waktu. Nah, ketika dari kita berupaya nih untuk menyediakan waktu, diskusi dulu yuk dengan konsultan eksternal agar dia paham kondisi kita. Namun belum tentu nih tim manajemen kita yang berada di top manajemen juga punya waktu. Nah, dalam kesibukan masing-masing ditambah quote and quote jika kurang komitmen, maka waktu adalah hambatannya. Kenapa? Kita coba ada sepakat nih dengan konsultan eksternal. Yuk, nanti janjiannya meeting, ketemuan offline atau offline di jadwal yang telah ditentukan. Namun, tiba-tiba punya jeda waktu lagi. Durasi jalan terus. Nah, inilah tiga keterbatasan yang sering dialami ketika kita akan menggunakan konsultan eksternal. Oke, kita kilas balik ya. Tadi ada satu gap kesenjangan. Kemudian kedua, ada yang bisa berikan feedback? Apa? Habis gap? Yuk, kita coba buka lagi. Flashback ya, supaya dari sisi teman-teman juga benar-benar paham di dasarnya. Jadi kenapa kita perlu menjadi konsultan internal, mengapa perlu menjalankan peran sebagai konsultan internal? Pertama, gap, kesenjangan, situasi, dan kondisi. Berikutnya, understanding, pemahaman, dan juga waktu. Setelah kita memahami mengapa kita perlu memainkan peran sebagai konsultan internal, berikutnya kita juga perlu tahu, ya, seringkali bahasa pasar mengatakan kita juga perlu berkaca. Lu boleh sih mainkan peran sebagai konsultan internal. Emangnya lu mampu? Nah, banyak yang bertanya demikian. Iya ya, kadang kita berpikir juga gitu. Apakah saya mampu menjadi seorang konsultan internal bagi perusahaan atau grup perusahaan saya? Nah, untuk itu mari kita mulai dengan pertanyaan. Apa kualifikasi yang perlu dimiliki praktisi MSDM agar dapat berperan sebagai konsultan internal? Ya, mungkin Bu Rosa, bagi peserta ada yang mau raise hand, silakan. Silakan jika ada yang mau menanggapin begitu.
Apa kualifikasi yang dimiliki para praktisi MSDM agar dapat berperan sebagai konsultan internal? Menurut kita nih, sebagai praktisi. Jika ada yang resen, Ada yang boleh minta raise, ini raise versi. hand, Bapak. Coba Rosa bantu untuk allow to Ya, talk ya. Sebentar. ya Yang silakan raise Bu. hand dengan Bapak Clean Craig Mandoang. Silahkan Ya, Bapak, jika ada tanggapan, boleh berkenan untuk unmute. Selamat siang Bapak Clean. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang juga Pak. Kalau ya. menanggapi saya menanggapi pertanyaan 2.1 ini, apa kualifikasi yang perlu dimiliki praktisi MSDM agar dapat berperan sebagai konsultan internal? Kalau secara sepengetahuan saya sih, yang pertama ya, eh, sebelum praktisi itu menjadi konsultan, praktisi MSDM tersebut itu dia harus tahu dulu standar standar yang dipakai itu Pak. Jadi kayak kayak contoh kan, eh, kita mau jadi konsultan di dalam perusahaan perihal K3. Kita harus tahu dulu standar mutu yang dipakai di K3 itu apa. Misalnya kayak ISO 14001. eh, Begitupun dengan standar mutu yang ISO 9001. Seperti itu Pak. Terima kasih. Boleh Ya, langsung ditanggapi atau kita boleh memberikan kesempatan kepada penanya lain, Pak Suwandi? boleh Bu. Kepada penanggap lain silakan. Oke, ditampung dulu ya. Baik, kita coba persilahkan Bapak Sigit Dani Nugroho yang sudah raise hand. Bapak, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Menarik sekali paparannya. Em, saya tertarik menanyakan seperti ini ya. Sometimes kita di internal itu kan punya punya weakness ya, karena mungkin tadi masalah trust dari manajemen apa kita layak untuk kemudian memberikan advice atau menjadi consultant gitu ya. Karena kita juga eh, paham Nabi seringkali tidak diterima di kaumnya sendiri, sehingga yang dari internal kadang juga seperti itu. Nabi itu dipercaya di kaum yang lain. Seringkali Nabi terusir di kaumnya sendiri. Mungkin bisa ditanggapi mungkin. Apakah itu berlaku atau seringkali terjadi ketika HR menjadi internal konsultan bagi perusahaannya. Terima kasih. Terima kasih Ya, Bapak Sigit atas pertanyaan dan tanggapannya. Silahkan Bapak Suwandi, mungkin boleh dijawab dari tanggapan Bapak Klin terlebih dahulu. ya, baik Bu. Izin menanggapi ya Pak Klin. Jadi menurut Bapak, kualifikasi yang diperlukan praktisi MSDM agar dapat berperan sebagai konsultan internal, kita perlu tahu dulu standar mutunya. Ya, sangat sepakat. Kenapa? Di saat saya memainkan peran sebagai konsultan eksternal, saya sendiri pun menggunakan standar itu untuk melakukan proses konsultasi, di mana ISO 9001 berbicara sistem manajemen, kalau tadi Bapak menyebut ISO 14001 berbicara masalah standar daripada lingkungan dan kesehatan, kemudian ada di 45000 berbicara masalah K3, kurang lebih seperti itu. Nah, kondisi di mana standar itu perlu kita ketahui agar kita tidak mengambil kebijakan dan keputusan yang salah atau bahkan saja yang kurang tepat. Seperti itu. Apalagi sampai dalam tanda kutip menyebabkan adanya potensi-potensi minor atau mayor bagi keberlangsungan sistem manajemen tadi. Namun, bila kita berada di organisasi atau grup perusahaan yang tidak menerapkan standar sistem manajemen sama sekali, maka kualifikasi yang kita perlukan tidak perlu terlalu mengacu kepada standar tadi. Kalau konsultan eksternal, yes. Tetapi sebagai konsultan internal, kita hanya perlu tahu rule of the game di internal seperti apa sih. Ambil case paling gampang, ya kan? Ketika kita praktisi MSDM, ketemu ada satu orang yang memalsukan dokumen atau data, lalu karena akan diproses nih di bagian HR, ditanya dan lain sebagainya. Kemudian ditelisik lagi potensi kerugian mungkin dari bagian finance. Kemudian dari sisi legal akan dilihat lagi seperti apa beratnya pelanggaran yang dilakukan. Nah, bila kita pakai kacamata praktisi MSDM, ya kita akan mengacu kepada peraturan-peraturan perusahaan.
yaitu apakah perlu terbit SP yang perlu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita tunggu sebentar lagi untuk pembicara akan rejoin lagi karena terkait dengan sinyal sekarang ini ada dari problemnya Bapak Suwandi, jadi kita sedang berusaha untuk menghubungi beliau secara offline. Oke, mohon maaf ya. Terus kembali. Bisa dilanjutkan Bapak Ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak Klin dan Bapak Sigit, silahkan. ya, baik. Izin tadi sedikit terputus, saya ulang. Karyawan yang memalsukan dokumen. Nah, kalau kita mengacu kepada kacamata sebagai seorang HRD, yang kita lakukan adalah melihat seberapa besar kesalahan, mengacu kepada peraturan perusahaan atau PKB, kemudian kita memberikan SP yang mungkin bisa berujung pada terminasi, ataupun kita dapat memberikan pembinaan-pembinaan dari sisi industrial relation. Namun, bila kita sekaligus menggunakan kacamata konsultan internal, maka yang kita perlukan di sini adalah coba melihat mengapa potensi itu bisa terjadi, mengapa pelanggaran itu bisa terjadi. Kita dapat berdiskusi dengan tim IT, kita dapat berdiskusi dengan tim finance, kita dapat berdiskusi kepada tim legal agar pemalsuan dokumen itu tidak terjadi lagi ke depannya. Contohnya dengan memberikan kode unik tertentu sehingga segera dapat ditelusuri dan di tracing, oh ini dokumen yang palsu, bukan yang asli. Dan ini baru saja terjadi juga di pusat saya. Nah, segera setelah itu kita melakukan tindakan preventif untuk memastikan tidak ada kejadian di jenis dokumen yang sama lagi, bahkan untuk keseluruhan dokumen. Nah, kemudian izin sekarang menanggapi dari sisi Pak Sigit, gitu ya. Nah, tadi Bapak ada menyampaikan terkadang nabi saja tidak dipercaya di umatnya. Benar. Terkadang jam terbang kita setinggi apapun sebagai praktisi MSDM, ya top manajemen atau tim manajemen tetap menganggap kita hanyalah sebagai karyawan. Seperti itu ya. Nah, di kondisi ini sebenarnya kita hanya perlu meyakinkan tim manajemen yang berada di top manajemen bahwa kita dapat melakukannya. Nanti Pak Sigit dari hal kecil terlebih dahulu untuk membuktikan kepada top manajemen kita agar kita mendapat kepercayaan. Seperti itu. Jadi untuk menjawab apa kualifikasi yang perlu dimiliki praktisi MSDM agar dapat berperan sebagai konsultan internal? Pertama, dengan singkatan CIEL. Ya, jadi agar dapat berperan sebagai konsultan internal di perusahaan, praktisi MSDM perlu memiliki CIEL. Artinya CIEL itu apa ya? Ini singkatan. Minjem istilah dari Marcus. CIEL itu adalah bagian dari creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Kreativitas, inovasi, kewirausahaan, dan kepemimpinan diperlukan sebagai kualifikasi awal praktisi MSDM dapat menjadi konsultan internal. Mengapa saya sampaikan demikian? Pertama, seorang praktisi MSDM yang kreatif dapat melihat permasalahan-permasalahan yang muncul baik di departemennya maupun di departemen lain secara dari berbagai perspektif. Oke, contohnya pemalsuan dokumen tadi. Kita coba lihat dari perspektif legal seperti apa, dari perspektif IT seperti apa, dari perspektif keuangan seperti apa. Bukan hanya dari perspektif HRD saja. Kreativitas ini akan menghasilkan ide.
Contohnya tadi, ditandai pakai barcode tertentu, kalau dokumen dicetak, bahkan juga ada penanda siapa melakukan pencetakan, di tanggal berapa, jam berapa, menit berapa. Kemudian ada plat tinggal, dan bila itu dipalsukan, kita tinggal cocokkan aja dokumen yang palsu tadi dengan dokumen aslinya. Sama persis nggak? Kalau sama persis berarti nggak palsu, asli. Tapi kalau berbeda, berarti ada yang dipalsukan. Karena jujur semakin banyak gitu ya, tools-tools yang dapat membuat yang palsu seolah terlihat asli. Namun kemampuan kita memberikan kode tertentu, atau biasanya kalau di IT ada namanya hologram gitu ya. Nah, kondisi itu akan membuat semakin sulit untuk dimasukkan. Jadi, belajar dari berbagai masalah untuk sekarang kita yang sedang berperan sebagai praktisi MSDM ataupun sebagai praktisi-praktisi di bidang lain, begitu ya, kita coba untuk kumpulkan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di organisasi kita, kemudian kita bedah dari perspektif yang berbeda-beda. Bila perlu, ya kita jadwalkan fokus group discussion dengan bagian-bagian yang terlibat. Agar apa? Kita dapat menghasilkan ide-ide. Nah, ide-ide untuk perbaikan. Ide-ide yang terkadang kita sebagai praktisi SD pikirkan sendiri. Ide itu kan belum tentu muncul. Namun ketika kita bersama dengan yang lain, maka brainstorming terjadi. Ide-ide yang lebih baik muncul dengan pertimbangan dari berbagai perspektif. Ya. Inilah kualifikasi yang pertama. Kreativitas wajib dimiliki oleh praktisi MSDM yang akan memainkan peran sebagai konsultan internal agar dapat menghasilkan ide-ide perbaikan ke depan. Yang kedua, inovasi. Ide aja nggak cukup. Nanti top manajemen kita bilang, lu pintar ngomong doang. Di atas kertas lu oke. Prakteknya mana? Buktiin. Kita kasih solusi. Jadi ide-ide tadi kita filter. Mana yang dapat diimplementasi, mana yang masih merupakan imajinasi, mana yang nanti akhirnya jadi proses imitasi. Nah, kita fokus kepada yang dapat diimplementasi terlebih dahulu. Dari proses implementasi tadi, sebagai praktisi SDM, kamu berhasil menyelesaikan masalah A, B, C, D, seperti itu. Setelah kita berhasil menyelesaikan portofolio ada, nah kita boleh minta kesempatan untuk membantu mengatasi permasalahan yang lebih besar lagi. Nah, ketika mendapat kesempatan itu, otomatis kepercayaan juga mengikut serta. Praktisi MSDM yang saya lihat ya, contoh. Kita ngomong nih kepada top manajemen, minta renovasi gedung. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya ditolak. Karena kita ngomongnya apa? Izin, Pak Direktur, ini kita rasa gedung kita udah mulai tua, kita perlu renovasi. Saat itu kan H dan IM gitu ya. Jadi kita rasanya hanya sekedar gedung tua. Saya yang mendapat informasi tersebut berpikir nih, kan top manajemen butuh alasan yang kuat, butuh estimasi. Kalau diperbaiki, direnovasi, ntar kita di mana kerjanya? Nah, saya yang saat itu masih di level staff, memberikan masukan kepada manajer. Menyampaikan bahwa urgensi awal untuk melakukan renovasi gedung. Satu, kita mulai kedatangan generasi milenial untuk bekerja. Nah, mereka
Bapak Suwandi, mohon izin Ya, Rosa off videonya ya, agar ya, sinyalnya lebih stabil lagi ya, Pak. ya, baik, baik Bu. Saya lanjutkan ya. Nah, kita kedatangan generasi-generasi milenial. Mereka membutuhkan tempat kerja yang lebih Instagramable, lebih cozy. Nah, untuk hal tersebut, ya kita perlu renovasi. Kedua, dari sisi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, mulai ada nih dinding-dinding yang terkesan sudah terlihat rapuh. Maka dari sisi kita pasti perlu memperhatikan hal itu. Jangan sampai terjadi reruntuhan. Berikutnya, selama proses pengerjaan, kita harus alihkan kemana nih? Apakah dilakukan kebijakan sebagian WFH atau seperti apa? Lalu berikutnya, nah, kurang lebih estimasi perbaikan akan dilakukan berapa lama? Seperti itu. Nah, atas dasar kondisi-kondisi itulah, lalu kita sajikan dalam sebuah proposal dan kita presentasi. Nah, cerita itu. Jadi kita ini gimana apa? Mohon maaf, kita tunggu sebentar lagi. Bapak Suwandi akan join kembali ya, Bapak Ibu. Rosa bantu untuk bisa preview presentasinya sebentar.
Baik, izin Bu Rosa, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, terima kasih Oke, Bu Pak, Melinda. silakan dilanjutkan. Rosa Ya, bantu untuk share screen ya, Bapak ya. Bapak ya, bisa off cam saja biar nanti sinyalnya bisa lebih baik. ya, baik Bu. Oke, terima kasih. Dan Ya, mungkin bisa distabilkan juga ya, Pak. Mohon maaf sinyalnya. Biar teman-teman ini sudah pada antusias untuk ya, mendengar paparan dari Bapak, namun terganggu dengan sinyal. iya Kami Bu, beneran. Tadi mohon maaf ada sedikit gangguan sinyal dan terjadi di keseluruhan kantor gitu ya. Kemarin waktu tes semuanya aman dan ternyata sekarang sedikit ada gangguan. Mohon maaf ya Bapak Ibu peserta. Nah, baik. kita lanjut ya. Tadi udah sampai pertama C, yaitu creativity atau kreativitas yang menghasilkan ide. Berikutnya yang kedua itu ada I gitu ya. Ada I, innovation. Innovation itu akan menghasilkan yang namanya solusi. Nah, berikutnya yang ketiga nih kita masukkan. Izin Ibu terlalu cepat di slide-nya. Kita masih di E, ya benar. Di E, Bu. Boleh di next kan? Benar, ya. Nah, setelah ada creativity, kreativitas yang menghasilkan ide, kemudian ada inovasi yang menghasilkan solusi, berikutnya kita ada kualifikasi yang ketiga, yaitu entrepreneurship. Nah, di kondisi entrepreneurship ini, kita perlu memainkan peran sebagai seorang wirausaha. Sering kita sebut ada istilah intrapreneurship, karyawan yang memainkan peran sebagai wirausaha. Kenapa? Karena ketika kita merasa memiliki, ketika kita menggunakan kacamata sebagai seorang owner, sebagai pemilik perusahaan, sebagai pemegang saham, sebagai pemilik, maka kita akan berpikir berbeda ketika mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan. Bukan hanya untuk kepentingan satu bagian saja, tapi untuk secara keseluruhan, sekaligus mempertimbangkan kinerja organisasi. Maka dibutuhkan kualifikasi seorang praktisi HR, yaitu entrepreneurship, agar dapat menghasilkan nilai. Nilai apa? Nilai tambah, value added, dalam setiap proses bisnis yang ada. Kita ambil contoh, seringkali sebagai rekrutmen, kita diberikan KPI gitu ya, SLA, waktu pemenuhan 30 hari, pasang iklan di job street, kemudian kita filter-filter dan sebagainya, kita lakukan proses rekrutmen, seleksi, dan seterusnya untuk mengisi posisi yang vakan, yang kosong. Nah, di kondisi tersebut, kita hanya fokus pada KPI, terpenuhi dalam waktu 30 hari. Di kondisi ini, kita tidak mempertimbangkan yang namanya anggaran, budget. Kita tidak pernah menghitung waktu yang dihabiskan dalam proses rekrutmen, biayanya. Jadi, ada budget, ya udah, gunakan saja. Tapi bagaimana kita dapat berpikir seefisien dan seefektif mungkin untuk mengisi satu posisi ini. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan yang dapat kita lakukan agar setiap keputusan atau kebijakan praktisi HR yang memainkan peran sebagai konsultan internal bisa memberikan value added, nilai tambah bagi perusahaan. Nanti terbuka ya untuk diskusi dari sisi-sisi bagian yang lain. Saya ambil contoh tadi di rekrutmen. Next. Kemudian ke ya yang keempat, leadership. Benar. Nah, di leadership, kenapa seorang praktisi HR yang akan memainkan peran sebagai konsultan internal perlu kepemimpinan? Bagaimana dia dapat memobilisasi gerakan kalau dia tidak dapat menggerakkan orang? Nah, disinilah peran penting seorang HR agar dapat merangkul semua stakeholder yang ada di dalam perusahaan ataupun grup perusahaan. Karena ketika kita mampu merangkul mereka dengan baik, maka kita dapat memobilisasi mereka, sekaligus mengorkestrasi sumber daya yang dimiliki. Nah, dengan dapat memobilisasi mereka,
Dalam proses tersebut, kita sekaligus dapat melakukan yang namanya proses internalisasi nilai-nilai atau values. Nah, jadi banyak perusahaan yang udah menetapkan nih budayanya, membentuk budayanya, mengkondisikan budayanya. Namun, tidak terinternalisasi dengan baik. Karena apa? Karena kondisi kepemimpinan di perusahaan itu kurang baik lah. Tetapi ketika kita sebagai HR yang berperan sebagai konsultan internal, kita perlu memiliki kualifikasi agar nilai-nilai tadi benar-benar terinternalisasi dan kita dapat memobilisasi tim, kita dapat mengorkestrasi sumber daya yang mereka miliki sehingga dapat memberikan pengaruh dan dampak positif bagi perusahaan. Saya ambil contoh ya, seperti ini. Di perusahaan saya sekarang, di Wiraland Property Group, job role saya sebagai Recruitment and Training Manager. Namun, muncul nih satu kondisi, sebutlah di bagian estate management. Terjadi gap kesenjangan antara praktik di lapangan dengan sistem yang ada. Bagaimana saya memainkan peran sebagai konsultan itu? Nah, saya minta izin kepada GM saya minta izin kepada direktur operasional untuk ikut berperan, melihat, memastikan kesenjangan tersebut pelan-pelan dapat ditutup. Ya, dalam batasan waktu tertentu. Karena kalau pelan-pelan nanti terlalu lama, nggak terasa juga dampaknya, akan disampaikan juga, wah kamu nggak mampu gitu ya. Nah, dalam batas waktu yang telah ditentukan, kita menggerakkan nih stakeholder-stakeholder yang berhubungan dengan estate management ini. Untuk apa? Untuk bisa melakukan perubahan-perubahan kecil yang berdampak besar. Seperti hukum Pareto, lakukan 20 untuk dampak 80. Lalu peran leadership-nya dari mana? Ya, saya coba sama-sama mengkoordinasi, menggerakkan, memobilisasi stakeholder tadi ini untuk sama-sama berpikir, memberikan solusi, diuji coba di proyek-proyek tertentu sebelum akhirnya secara global dicobakan keseluruhan. Jadi ada proyek-proyek ini yang dilakukan dulu, dicoba di satu proyek, jalankah? Dicoba di proyek lain, kebijakan ini jalankah? Yang akhirnya menghasilkan satu nilai kerja baru. Yang selama ini, ya, kalau punya kesenjangan, punya masalah di state management, selesaikanlah state management. Di kondisi sekarang, tidak seperti itu. Kita berkolaborasi antar bagian. Kenapa harus dimobilisasi? Karena kalau tidak ada yang memulai, mereka merasa punya silo-silo masing-masing. Punya batasan-batasan di dalam organisasi. Mereka mementingkan bagiannya masing-masing. Kita coba untuk runtuhkan tembok-tembok tersebut agar semua orang yang punya peran, yuk mari ikut serta membantu menyelesaikan. Next, berikutnya. Ya, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa peran yang perlu dimainkan praktisi MSDM sebagai konsultan internal? Next. Sebagai seorang konsultan internal, kita perlu memainkan peran yang disebut dengan PIPM. Kembali meminjam istilah dari Marcus. Next. Ya, apa sih PIPM itu? P yang pertama adalah productivity, produktivitas. I, improvement, perbaikan. P, professionalism. M, management. Yuk kita ulik satu-satu. Nah, productivity. Oke. Di sisi produktivitas, saya mau ajak interaksi nih Bu Rosa. Kira-kira
praktisi MSDM-nya sering ngukur produktivitas individu, produktivitas organisasinya nggak? Kira-kira ada yang bersedia resen untuk sharing-sharing? Ya, kira-kira ada yang ingin berikan pendapat dari Bapak Ibu peserta? Yang mau resen, silakan. Belum ada Pak Suwani nampaknya. Boleh dilanjut dulu. Oke, baik. Belum ada ya. Nah, baru saja di 2 minggu yang lalu, saya ikut pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI. Berbicara terkait produktivitas. Di situ dikumpulkan praktisi MSDM atau HRD dari Kota Medan khususnya. Bercampur dengan beberapa praktisi yang ada dari Banda Aceh. Di sana kita berdiskusi, Bapak Ibu, perihal bagaimana tingkat produktivitas di organisasi masing-masing. Lalu kita coba sama-sama mengukur berdasarkan data-data yang kita miliki. Nah, ketemu satu hal unik yang seringkali luput dari perhatian para praktisi SR. Contoh, kita meminta seseorang lembur atau atasannya meminta seorang karyawan lembur, gitu ya, untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Lalu kita hanya menghitung biaya lemburnya, kemudian membayarkannya sesuai dengan periode penggajian. Tetapi kita sebagai praktisi HR lupa mengukur berapa besar produktivitas ketika dia lembur. Apakah biaya lembur yang bersangkutan lebih kecil dari nilai tambah yang diberikannya dalam proses lembur tersebut? Sekali lagi saya ulang ya, apakah biaya lembur yang kita keluarkan nilainya lebih kecil dari nilai tambah yang diberikan oleh karyawan yang lembur tersebut? Saya kurang paham ya, dalam proses diskusi tersebut ternyata cukup banyak, hampir 90% tidak melakukan perhitungan itu. Kalau kita pakai kacamata konsultan internal, kita pasti akan mengukur hal tersebut. Next. Ya, berikutnya adalah improvement, perbaikan secara terus-menerus, Kaizen gitu ya. Apa kaitannya improvement ke margin? Semakin sering kita improve, semakin efisien proses kita, semakin efektif proses kita, maka akan berpengaruh kepada margin profit yang semakin besar. Minimal, walaupun margin profit tidak semakin besar, tapi kita mampu mempertahankan margin kita tidak tergerus. Kalau bagian produksi sudah sangat jelas gitu ya, mereka akan menyesuaikan kualitas bahan baku dan sebagainya. Namun, dari kita sisi HR, apa improvement yang dapat kita lakukan? Contoh yang saat ini sedang diterapkan di Wiralan Property Group adalah ketika ada satu posisi yang resign, maka kita tidak langsung mengganti posisi tersebut. Namun, kita pelajari untuk memastikan dalam notis 30 hari tersebut, apakah kita berhasil menemukan strategi. Oke, apakah kita berhasil menemukan strategi yang lebih baik, tools yang lebih hebat untuk membantu proses bisnis tetap berjalan tanpa perlu mengganti atau mereplace posisi yang ditinggalkan tadi. Contoh praktisnya di tempat saya saat ini adalah untuk beberapa hal yang sifatnya rutinitas, maka kami menggantinya dengan tools bukan SDM. Contoh nih, proses pembuatan dokumen-dokumen yang sifatnya rutinitas. Nah, kita koneksikan antara program yang ada dengan tools AI yang ada untuk membantu setiap kali ada trigger pembuatan dokumen, maka akan terbentuk dokumen sesuai
kebutuhan. Seperti itu. Sehingga jumlah admin yang memproses atau memproduksi dokumen-dokumen tersebut benar-benar berkurang. Atau kita ambil contoh, ketika di tim personalia gitu ya, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan terkait cuti, cukup banyak pertanyaan terkait kebijakan perusahaan. Ah, ini cuti bersama, kita ada libur nggak? Ah, ini saya udah bekerja sekian tahun, kira-kira kalau saya ngundurkan diri dapatnya berapa? Ini saya baru aja melahirkan satu anak. Nah, proses pendaftaran ke BPJS-nya penambahannya seperti apa? Itu kita bantu siapkan dengan sebuah chatbot. Jadi mereka cukup bertanya, lakukan, kemudian mereka mendapat jawaban. Nah, kondisi ini akan mengurangi workload dari si tim personalia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rutinitas seperti itu. Walaupun sebenarnya kebijakan dan peraturan perusahaan telah diinformasikan dan disosialisasikan. Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut akan tetap muncul. Nah, otomatis si tim personalia bisa fokus ke hal-hal yang lainnya. Jadi mengurangi workload. Margin beban kerjanya juga menjadi menurun, sehingga dia bisa fokus ke hal-hal yang sifatnya lebih produktif. Ini dari sisi improvement. Next. Berikutnya, dari sisi profesionalism. Ya. Apa kaitannya dengan monetisasi? Ketika kita sebagai seorang praktisi HR fokus hanya kepada rules kita, yaitu di bidang HR mulai dari rekrutmen sampai proses industrial relation tadi, maka kita seperti menggunakan kacamata kuda, fokus ke bidang tersebut. Nah, kita seolah-olah akan menjadi cost center. Jadi apapun yang kita lakukan, top manajemen akan berpikir, ya wajah HR lagi, ya wajah HR lagi, ya pasti ini cost lagi nih kalau HR udah menghadap. Saat saya berperan di PT ITC Multi Finance yang bergerak di sektor keuangan, kami mengubah wajah HR dari cost center menjadi profit center. Loh, gimana? Dengan melakukan sedikit penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan. Karena saat itu kita departemen HR-nya punya satu bagian namanya Talent Development Institute. Talent Development Institute ini biasanya bertugas untuk memberikan pelatihan secara rutin dan berkala kepada seluruh karyawan yang ada di PTT, ITC Multifinance tadi. Nah, di kondisi tersebut, kita melihat kalau semua jadwal kita padatkan, sebenarnya tim di Talent Development Institute hanya butuh waktu 13 hingga 14 hari kerja saja untuk menyelesaikan target bulanan pemberian pelatihan. Lalu lebihnya gimana? Waktu terbuang. Oke, tidak tergunakan secara produktif. Untuk itu, saat itu saya berperan di level section head gitu ya, bersama dengan asisten manajer, kita ajukan ke pimpinan. Bolehkah jika Talent Development Institute juga menjual jasa pelatihan ke tempat lain? Minimal ke klien-klien dari perusahaan tadi. Dengan berbagai pertimbangan dan data-data yang cukup matang dari sisi kami sebagai pengaju, akhirnya disetujui. Jadi Talent Development Institute yang merupakan bagian dari divisi HR yang semula berfungsi hanya sebagai cost center gitu ya, dianggap cost center menjadi profit center. Karena dengan menjual jasa pelatihan, kami mendapatkan income tambahan. Plus, memotivasi tim trainer kami untuk lebih berkualitas lagi dalam penyampaian materi, dalam pemberian pelatihan. Kenapa? Karena
setiap jasa pelatihan yang terjual, sekian persen akan dijadikan insentif bagi tim trainer. Gitu. Inilah bagaimana profesional kita sebagai seorang trainer di internal perusahaan, sebagai HR di perusahaan, dapat menghasilkan monetisasi, menghasilkan profit bagi perusahaan secara langsung. Gitu ya. Nah, jasa-jasa yang lainnya juga bisa dijual. Saat saya di Growth Skill Group, kami juga menjual jasa konsultasi yang awalnya untuk anak perusahaan, kemudian dilanjutkan ke klien-klien dan kolega-kolega dari top manajemen yang membutuhkan. Jadi benar-benar terutilisasi dan profesionalitas HR kita pun terasa. Seperti itu. Next. Ya, yang terakhir ya. Tadi udah ada P, I, P, berikutnya M, manajemen, hisap. Nah, apa kaitannya manajemen dengan riset? Bapak Ibu, kita sebagai praktisi HR pasti diminta nyusun job desk untuk tiap bagian, atau minimal kita berdiskusi lah dengan para user untuk menyusun job desk untuk seorang karyawan, karyawati, seperti itu. Lalu di dalam job desk itu tentu terperinci kurang lebih apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana realisasi dalam bentuk target-target yang telah ditentukan untuk mengukur indikator kinerja dari karyawan dan karyawati tersebut. Itu sudah baik. Kita sudah melakukan POAC, Planning, Organizing, Controlling, dan Activating. Nah, namun mengapa terkadang hasilnya belum sesuai harapan user? Sederhana, kita butuh yang namanya melihat lebih dalam. Ketika kita di praktisi HR, ya sudah, nggak tercapai target, lakukan evaluasi. Jika dia masih dalam masa percobaan, dia nggak lulus masa percobaan. Ketika dia sudah melewati masa percobaan, mungkin dianggap, ya udah, berarti dapatlah nilainya KPI rendah. Dia nggak capai target. Itu kalau kita hanya berpikir sebagai praktisi HR. Namun, ketika kita menggunakan kacamata konsultan internal, kita coba geser sedikit. Dia capai target, tidak capai target, gaji bulanan yang diberikan sama. Karena target itu nanti konversinya adalah ke insentif, reward, atau bonus. Pertanyaannya, berarti baik produktivitas organisasi naik ataupun turun, pengeluaran tetap stabil. Nah, hal ini tentu bukan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Dia berharap produktivitas terus naik dengan pengeluaran yang stabil. Di kondisi inilah kita sebagai HR yang berperan sebagai konsultan internal perlu melihat lebih dalam kondisi-kondisi ini. Melakukan analisis-analisis, bila perlu meminta data-data finansial untuk melakukan perbandingan. Ambil contoh, tiba-tiba target penjualan menurun. Sementara biaya iklan, biaya promosi, biaya marketing communication stabil. Dari sana kita dapat melakukan perbandingan. Berarti setiap satu item yang berhasil terjual, dia akan menyerap biaya sekian besar. Bisakah kita lakukan inovasi? Bisakah proses-proses ini kita re-engineering? Kita ambil contoh ya, dalam praktek di Wiraland Property Group, untuk menurunkan angka-angka tersebut, kita mulai shifting, ganti nih. Dari biasanya selegram gitu ya, atau artis-artis yang berbiaya tinggi, kita mulai shifting nih ke mikro-mikro influencer atau ke sosok-sosok yang lagi viral, namun belum memonetisasi, dia masih butuh panggung. Sebut ya, kami punya satu proyek gitu ya, mirip kalau di Jawa itu seperti alun-alun seperti itu. Nah, di Medan namanya warna-warna.
Biasanya yang tampil di atas pentas live musik itu adalah band-band yang terkenal di Sumatera Utara. Terkadang kita mengundang band dari Jakarta kolaborasi dengan berbagai perusahaan lainnya dalam hal untuk menghadirkan artis tersebut. Lalu kita coba shifting. Kita hadirkan keunikan tersendiri. Kita cari talent-talent yang ada di jalanan, yaitu siapa? Pengamen. Pengamen-pengamen yang punya talenta kita berikan panggung. Nah, dari sisi mereka, belum terlalu berorientasi pada monetisasi. Mereka hanya fokus dapat panggung. Kita manage-lah hal tersebut. Kita bentuk tim pencari talent, ya kan? Kemudian kita seleksi pengamen-pengamen tersebut, kita bantu siapkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mereka bisa mengisi live musik tersebut. Nah, kita jadwalkan, gitu ya. Sehingga apa? Menaikkan level pengamen tadi. Menaikkan skill mereka. Kita ajarkan gimana cara-cara untuk menggunakan alat-alat musik yang lebih modern. Dan ini ternyata memberikan hasil. Kenapa? Kita diapresiasi oleh masyarakat. Yang orientasinya fokus kepada band-band yang terkenal menjadi kepada pengamen, mengangkat harkat mereka. Nah, kira-kira kalau praktisi HR hanya fokus nih kepada pekerjaan sehari-hari, apakah dapat terjadi diskusi dengan tim-tim kreatif seperti itu? Tentu tidak. Next. Ya. Jadi itu ya tadi kualifikasinya untuk menjadi seorang Bapak Suwandi, mohon maaf interrupt profesional. sebentar. Waktu pemaparan kurang 10 menit dan mohon dibantu untuk bisa lebih mengkeraskan volumenya ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ya. Berikutnya, apa yang dibutuhkan oleh praktisi MSDM untuk memainkan perannya sebagai konsultan internal? Next. Ya, needs. Apa itu? Kebutuhan. Nah, jadi sebagai konsultan internal di perusahaan, praktisi MSDM membutuhkan yang namanya STAR, ya, supaya membahana gitu ya, cetar membahana. Nah, apa itu STAR? Yang pertama, C yang pertama, komitmen. T, trust. A, authority. R, resource. Next. Ya. Nah, komitmen. Tadi yang seperti disampaikan Pak Sigit, Nabi kurang dipercaya umatnya. Begitu juga kita praktisi HR kurang dipercaya top manajemen. Disinilah kita sebagai praktisi HR butuh yang namanya komitmen top manajemen sebagai dukungan langsung terhadap apapun aksi yang akan kita lakukan sepanjang terukur dampaknya. Jadi, bagaimana cara mendapatkan komitmen dari top manajemen? Buktikan dengan portofolio mulai dari proyek-proyek kecil, agar dukungan itu benar-benar diberikan secara full kepada kita. Next. Trust. Ini berbicara masalah kepercayaan. Ternyata portofolio terkadang pun tidak dapat menjadikan kita benar-benar dipercayai. Ya. Nah, berikutnya bagaimana? Kita butuh yang namanya testimoni dari eksternal organisasi kita. Seperti kondisi yang saya lakukan sekarang adalah selain aktif bekerja di Wiraland Property Group, saya juga aktif di beberapa komunitas HR dan melakukan kontribusi nyata di sana. Oke, akhirnya testimoni eksternal itu saya dapat dari komunitas-komunitas. Sehingga terdengar hingga ke telinga top manajemen. Sehingga top manajemen melihat, oh ternyata luar pun dia mampu memberikan dampak. Nah, kepercayaan dari top manajemen benar-benar memberikan confidence, percaya diri bagi kita praktisi HR untuk memainkan peran konsultan internal secara all out.
Itulah yang dimaksud dengan trust menghasilkan confidence. Next. Berikutnya authority. Seringkali terkadang kita diminta untuk melakukan ini dan itu gitu ya. Bisa mengendalikan air gitu ya, udara, angin, tanah, dan sebagainya. Ini yang saya sering lihat di meme-meme yang ada gitu ya. Tetapi kita sangat kecil dibatasin dalam kondisi wewenang tertentu saja. Nah, inilah yang diperlukan. Kita perlu untuk mendapatkan wewenang. Baik itu dari wewenang praktis maupun dari wewenang finansial. Agar dapat bergerak. Mobility kita lebih luas, lebih cepat, lebih agile kalau kata orang sekarang, lebih lincah. Seperti itu. Nah, authority ini, Bapak Ibu, wewenang-wewenang ini perlu dituangkan di dalam kesatuan dokumen job desk agar lebih tertulis dan tidak menyalahi aturan nantinya. Jangan sampai kita ingin memberikan dampak-dampak besar bagi perusahaan, kita menggunakan wewenang taktis dan finansial sudah diberikan, tetapi tidak tertulis. Ujung-ujungnya kena audit. Nah, ini menyebabkan kita terkadang, ya, udah buat baik-baik, bagus-bagus gitu ya, akhirnya malah dicurigai dan diperiksa. Nah, jadi wewenang ini saya sangat sarankan Bapak Ibu, sebagai praktisi HR, kita juga meminta wewenang itu dituliskan dalam dokumen yang menyatu dengan jobdesk kita. Sehingga saat kita melakukan wewenang taktis kita, wewenang finansial kita, gitu ya, bergerak untuk memberikan dampak yang lebih besar, kita bebas dari temuan-temuan audit atau internal control di perusahaan kita. Next. Berikutnya resource, gitu ya, sumber daya. Nah, sumber daya ini sangat banyak ya. Mulai dari sumber daya pasti dari tim, gitu ya. Sumber daya keuangan tadi budget, gitu ya. Nah, sumber daya ini sendiri akan memberikan satu wawasan, apa kaitannya, begitu ya. Nah, ketika kita dapat sumber daya, ambil contoh, saya diminta menangani satu proyek inovasi tertentu. Lalu tidak diberikan anggaran untuk belajar hal tertentu tersebut. Bagaimana saya dapat memberikan pengalaman yang lebih baik, best practice yang lebih baik? Karena saya butuh benchmark. Nah, ketika resource itu disediakan, dari segi fleksibilitas waktu, dari sisi akses, dari sisi anggaran, gitu ya. Ya, anggaran tentu kita sesuaikan dengan ketersediaan yang ada, gitu ya. Jangan kita optimalkan sekali atau maksimalkan sekali. Nanti terlalu cepat anggarannya habis. Nah, kondisi-kondisi itu dapat akhirnya memberikan wawasan baru bagi organisasi. Ambil contoh, ya kemarin saya melakukan 3 hari perjalanan dinas untuk memenuhi undangan Kemenaker RI berbicara masalah produktivitas. Setelah pulang, saya berbagi insight, Bapak Ibu. Oke, beberapa hal saya berikan untuk di-sharingkan. Beberapa hal saya berikan untuk akhirnya dipikirkan ulang, ditinjau ulang. Beberapa hal juga saya sampaikan yang pada akhirnya perlu dikoordinasikan lebih lanjut dan di-follow up lebih lanjut. Yang selama ini, hal itu tidak pernah menjadi topik pembahasan. Inilah sumber daya yang dimaksud. Jadi sumber dayanya nggak hanya sebatas dana gitu ya, tapi juga bisa dalam bentuk waktu. Karena kebetulan kemarin seluruh biaya ditanggung oleh Kemenaker dan saya ikut serta. Berarti tidak mengambil anggaran perusahaan. Namun saya mendapatkan kebebasan waktu 3 hari untuk mengikutinya. Itu resource yang diberikan agar dapat memberikan wawasan baru. Jadi, Pak, terkadang kita sebagai praktisi HR nggak mendapat kesempatan itu. Ya, ciptakan kesempatannya. Jangan tunggu kesempatan itu diberikan. Seperti itu. Nanti, kalau ada yang mau bertanya, berdiskusi perihal itu, saya akan sharing. Next. Nah, kita masuk nih, part 3, gitu ya. Part yang paling pamungkas, bagian ketiga, how. Bagaimana nih kita dapat menjadi konsultan internal yang memberikan dampak signifikan bagi organisasi kita. Ya,
Yang pertama, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya apa. Langkah-langkahnya paling sederhana, Bapak Ibu. PDCA, Plan, Do, Check, Action. Dilanjutkan dengan SDCA dalam closed loop. S-nya itu apa? Standardization. Next, kita bisa lihat gambarnya. Ya, saya sering nih ya, dulu saat di PT Kapela Dinamik Nusantara buat-buat candaan dengan rekan-rekan gitu ya. Itu merupakan salah satu perusahaan distributor sepeda motor Honda di bawah Astra Honda Motor. Nah, PDCA apa? Pusat Data Campur Aduk. Ya. PDCA itu apa? Plan, Do, Cancel Again. Ya, sering kali begitu. Ketika kita tidak terukur, ketika kita tidak memberikan estimasi dampak. Namun, sebagai seorang praktisi HR yang berperan sebagai konsultan internal, kita perlu membuat perencanaan sebelum melakukan gerakan. Perencanaan yang terukur dan beberapa plan, cadangan bila rencana tersebut gagal. Lalu dalam saat melaksanakan, kita perlu juga backup. Bila kita tidak dapat melanjutkan, bagaimana? Saya pernah dalam satu kondisi ya, di grup perusahaannya Waruna, atau Waruna Group yang bergerak di shipping and shipyard, gitu ya. Udah ada satu project yang terutilisasi nih ke saya, udah di-assign gitu ya, untuk menjalankannya di luar daripada bidang HR. Karena mereka yakin saya mampu untuk melakukannya. Gitu ya. Saya masuk di project strategic management. Nah, saat sedang menjalankan, gitu ya, sedang mengeksekusi, kemudian saya memutuskan untuk pindah kapal alias resign. Karena apa? Dengan berbagai pertimbangan ya. Tapi bukan karena beban dari proyek tersebut. Namun, karena kondisinya ya sudah terencana dengan baik, maka proyek itu tetap dapat berjalan. Backupnya sudah ada. Orang-orangnya sudah ada yang membackup. Jadi tanpa saya, show must go on. Lagi-lagi ini terbukti. Namun, bila dalam proses pelaksanaan tidak ada backup, apa yang terjadi? Plan, do, cancel again. Ya, kemudian proses cek ya untuk evaluasi agar dapat dilakukan action, action perbaikan. Nah, kita seringkali dalam berbagai project DSR di luar daripada rutinitas gitu ya, tidak merencanakan PDCA ini dengan baik. Setelah PDCA ini terencana dengan baik, kita dapat melakukan proses standarisasi. Inilah standarisasi baru, new standardization bagi proses bisnis kita. Lalu kita lakukan lagi, lalu kita lihat, wah ada yang bisa diimprove lagi nih dengan sesuai perkembangan teknologi, kemajuan zaman yang ada. Improve lagi. Makanya DCA itu adalah closed loop yang tidak pernah putus. Seperti itu. Next. Nah, metodenya nih, metodenya apa kan gitu ya. Banyak yang seringkali fokus tadi kan saya bilang, wah terukur, terukur, terukur gitu ya. Jadi sehingga metodenya itu seringkali fokusnya pada metode kuantitatif saja. Jadi semua diukur produktivitas ke nilai uang, diukur produktivitas ke nilai tambah. Tapi kita lupa mengukur dampak kualitatif. Ya, mixed method ini adalah gabungan dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Boleh di next supaya nampak kuantitatif dan kualitatifnya? Yes. Ya, next. Biar nampak gambarnya. Yes, seperti ini. Kuantitatif dan kualitatif. Jadi dengan gabungan ini Bapak Ibu, selain menggunakan metode-metode terukur gitu ya, dengan metode-metode statistik yang ada berdasarkan data-data yang ada kita kelola untuk mengetahui dampaknya seberapa besar, signifikan atau tidak, begitu ya. Kita juga perlu melakukan metode kualitatif. Kurang lebih dampaknya terhadap engagement karyawan gimana? Dampaknya terhadap kualitas kerja karyawan gimana? Bukan sekedar kuantitasnya naik. Contohnya kita di Viralen gitu ya. Kalau untuk di project berarti kan kecepatan dari proses pembangunan komplek-komplek perumahan yang ada. Itu kalau kuantitatif. Kualitatifnya kita juga perlu ukur secara kualitas bangunannya seperti apa. Kalau kita lakukan improvement. Itulah alasan mengapa ketika metode mixed method ini digunakan akan memberikan hasil yang lebih signifikan.
Ya, jadi metodenya saya sangat menyarankan bebas memakai metode survei, metode FGD dan sebagainya, tetapi tolonglah kombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Berikutnya, untuk dari sisi tools. Tools apa yang mau digunakan nih? Kan gitu ya. Tools yang dapat kita gunakan, boleh kita menggunakan design thinking, karena ini tools yang paling sederhana dan powerful. Bagaimana kita bisa melakukan berempat terhadap kondisi yang ada di internal kita, oke? Karena sudah sangat terjadi kesenjangan dengan situasi di eksternal, begitu. Kemudian kita mulai definisikan, tentukan mana yang benar-benar menjadi masalah bagi organisasi kita, mana yang bukan masalah. Kalau kita mau selesaikan semua, waktunya nggak cukup. Sumber dayanya kurang. Nah, setelah kita tentukan, kita mulai kumpulin stakeholder-stakeholder. Kumpulin nih stakeholder-stakeholder yang ada untuk apa? Untuk sama-sama bersumbang sini, memberikan ide, agar ide ini dapat ditransformasi menjadi sebuah solusi dalam bentuk prototipe. Ini yang saya katakan tadi proyek-proyek kecil. Prototipe-prototipe yang diteskan. Jadi proyek-proyek kecil yang coba dijalankan terlebih dahulu. Layaknya seperti kalau di tim IT, mereka punya agile team yang bekerja untuk melakukan proses pembuatan program itu secara terpisah-pisah baru nanti disatukan. Berbeda dengan teknik waterfall gitu ya. Udah siap A baru B, udah siap B baru C, dan begitu. Waktunya lama, timeline-nya lama. Namun kalau kita pakai design thinking, A, B, C, D bekerja secara terpisah kemudian disatukan. Dari situ kita bisa menghemat dari sisi waktu dan juga bisa melihat dampaknya lebih cepat karena dibuat dalam project-project mini. Itu kurang lebih pemaparan dari saya. Saya kembalikan dulu ke Bu Rosa untuk sesi tanya jawab. Silakan. Kasih, terima kasih banyak Bapak Suwan di atas pemaparannya. Dan tampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada Bapak dari peserta webinar. Mungkin Rosa boleh bantu eh, ini dulu ya, apa namanya, bacakan ya. Silakan, Bu. Ada tanggapan dari Ibu Ine Ratna Komara, Bapak. Sebelum lupa nih, sekedar sharing, mengubah HC cost center, headcount ya, headcount cost center menjadi profit center. Dari sisi legal, sepanjang izin perusahaannya sudah terdaftar, tidak ada isu. Wah, itu tadi kayaknya di bahasan pertengahan tadi, Pak. Ya, izin langsung saya tanggapi. Boleh, silakan. Ya, benar, benar sekali mengingatkan. Jadi benar, dalam hal ya kita silakannya di NIB ada KBLI dan sebagainya ya. Itu juga harus kita sesuaikan. Jadi saat itu di PT ITC Multi Finance yang dimana salah satu bagian dari divisi HR yang bernama Talent Development Institute, saat kita memutuskan dan mengajukan bahwa dari call center kita menjadi profit center, menyediakan jasa pelatihan untuk klien-kliennya kita, maka saat itu kita juga membentuk satu PT baru supaya Hmm. secara legalitasnya aman. Karena PT ITC Multi Finance ini sendiri kan bergerak di bidang keuangan, bukan jasa pelatihan. Seperti itu. Nah, dibentuk satu PT kecil inilah yang melakukan penjualan jasa-jasa, yang merupakan bagian dari anak perusahaan ITC Multi Finance yang sebelumnya tidak ada. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan susunan organisasi di dalamnya? Ya kita-kita yang ada di dalam Talent Development Institute yang menduduki posisi komisaris, direktur, dan sebagainya di akta pendiriannya. Seperti itu. Kalau sekarang sudah lebih mudah lagi ya, langsung bentuk PT perorangan aja. Cukup tunjuk satu direktur, selesai secara legalitasnya. Karena tujuannya kita belum tahu. Ini kan namanya prototipe ya. Jadi Talent Development Institute menjadi sebuah profit center, itu boleh dikatakan prototipe. Bisa berlangsung secara terus-menerus nggak? Kalau ternyata hanya di momen tertentu, atau nanti tim trainer yang udah profesional, yang punya nama-nama oke gitu ya, kemudian udah mulai resign, nanti pamornya mulai turun. Jangan-jangan mereka udah nggak bisa jadi profit center lagi, udah nggak bisa jualan lagi. Contoh seperti itu. Nah, itulah prototipe yang kita uji coba. Baik, terima kasih jawabannya, Pak. Ini ada dua pertanyaan lagi yang Rosa boleh bantu Ya, pilihkan ya, Pak ya. Dari silakan. Q&A box, sayang sekali ini namanya di anonim, jadi tidak bisa Rosa bacakan dari siapa.
Tapi pertanyaannya adalah cukup menarik, bagaimana menyikapi seorang manajer yang hanya ingin melihat kesempurnaan, tidak ingin melihat kesalahan sedikit pun. Satu kesalahan akan selalu menutupi puluhan keberhasilan. Terima kasih. Baik, ya sederhana. Sekarang pun saya di posisi manajer, terkadang tim saya juga bisa menganggap seperti itu. Bapak terlalu perfect, ya kalau bahasa gaulnya, Bapak nih rese, semua diresein gitu. Semua dikepoin, semua ditanyain gitu ya. Sangat sederhana. Ketika menanggapi hal itu, Bapak berarti izin yang bertanya ini berarti dari perspektif subordinat atau bawahan ya, anggota tim. Seperti itu. Nah, saya akan coba menggunakan perspektif subordinat atau anggota tim. Ketika saya sebagai seorang anggota tim, kemudian selalu dinilai dari sisi hanya kesempurnaan, sementara hal-hal lainnya itu terlupakan ketika saya melakukan sedikit aja kesalahan atau kegagalan. Apa yang perlu dilakukan? Ya, kita tidak dapat mengubah pandangan orang lain, tetapi kita dapat membuktikannya melalui aksi nyata. Nah, aksi-aksi nyata kita itu tentu terbentuk menjadi sebuah portofolio-portofolio yang dapat kita sampaikan. Saya sangat sederhana dan selalu menyampaikan kepada rekan-rekan sesama praktisi, termasuk kepada tim gitu ya. Ketika kita tidak dihargai di suatu tempat, maka berkaryalah di tempat yang menghargai kita. Jadi ketika sumbangsi kita sebesar apapun tidak dihargai gara-gara satu kesalahan kecil, maka ya sederhana. Oke, kita bisa berpindah kapal. Pak, nggak semudah itu, Pak, dapat kapal baru. Contohnya di kondisi sekarang, payah Pak cari kerja, contohnya gitu ya. Nah, kita juga dapat melakukan hal lain. Ya, apakah ada kebijakan untuk lakukan rotasi, berganti atasan, atau proses mutasi, berpindah ke posisi lain? Ya, karena apa? Ketika kita memaksakan bekerja sama dengan atasan seperti itu, kalau dari sisi mental kita nggak kuat, kita kena mental kan gitu ya. Akhirnya secara kinerja kita pun dapat menurun. Dan hal itu pernah dialami oleh rekan saya sendiri. Dan saya adalah partner curhatnya. Ya, itulah yang saya sampaikan. Ketika kamu belum dapat di luar, ya coba mutasi rotasi di internal. Namun ketika dari sisi kamu udah mendapat kesempatan yang lain, silakan. Karena kalau kita coba mengubah superordinate kita atau atasan kita, yang terjadi apa? Belum tentu dari sisi mereka mau menyesuaikan karena ada prinsip egosentris. Saya atasan kamu, kamu yang menyesuaikan dengan saya, bukan saya menyesuaikan dengan kamu. Nah, paradigma itu masih sangat sering terjadi, apalagi di dunia industri. Berbeda ya, ketika di perusahaan jasa mungkin kita udah lebih open mind, udah lebih terbuka. Begitu jawaban saya dari Bu Rosa. Silakan. Izin masih termute, Bu. Baik, Bapak, mohon maaf. Ya, baik. Ada satu tanggapan lagi, Pak. Ini yang perlu ditanggapi oleh Bapak, nampaknya. Sebentar, Rosa bacakan ya. Ya, eh ini tanggapan dari Medan, Pak. ya. Dari Ibu Kennedy Kansaki. Ini Bapak atau Ibu Kennedy, mohon maaf ya. Bapak. Bapak ya. Oh, nampaknya kenal ya, Pak ya. Iya. Jadi tanggapan beliau adalah, menurut saya permasalahan atas topik ini adalah budaya organisasi yang kaku dan manajemen yang tidak support. Bagaimana menanggapinya ya, Pak? Oh, sederhana. Ketika budayanya kaku, kemudian manajemen tidak begitu menanggapi. Seperti itu ya, Bu ya? Ya, di kondisi demikian, apakah kita akan menyerah dengan kondisi keadaan? Ya, saya ambil analogi ya. Ketika hujan turun dan kita sedang di jalan, apakah kita akan meratapi nasib bahwa kita akan basah, atau kita segera mencari tempat berteduh? Nah, ketika budaya perusahaan itu kaku, yang membentuk budaya itu siapa? Nah, yuk mari gandeng stakeholder yang ada untuk berpikir lebih terbuka agar mengkondisikan budayanya lebih dinamis. Caranya gimana? Ya, ngomongnya gampang, Pak, kan gitu ya. Caranya gimana? Paling sederhana satu. Kembali lagi ke tools design thinking. Kita boleh implementasi melalui prototipe yang paling sederhana. Contoh, kita ubah budaya dinamis itu yang dari tadi kaku menjadi dinamis di bagian kita sendiri.
Kalau di bagian kita sendiri kan itu menjadi otoritas kita sebagai manajer di bagian tersebut atau pimpinan bagian tersebut. Kita ubah. Saya langsung contohkan ke praktek yang saya lakukan ya. Saya melihat di tempat saya berkarir saat ini, proses rekrutmen untuk satu kandidat itu butuh waktu 2 hari. Kandidat artinya butuh 2 kali datang. Oke. Lalu saya lihat, ini menjadi sebuah kebiasaan sejak perusahaan ini berdiri sampai rekrutmen sebelum saya join. Kenapa proses ini tidak bisa disederhanakan, tapi hasilnya bisa lebih cepat, lebih berkualitas? Nah, saya lakukan prototipe demi prototipe. Dalam 2 kali percobaan, saya menemukan pola yang jauh lebih tepat, kondisi kandidat bisa lebih banyak yang diproses dalam waktu yang lebih singkat. Dan sekarang kita hanya butuh waktu 1/2 hari dalam proses perekrutan. Seperti itu. Untuk memproses dari awal hingga akhir ya. Nah, kalau itu terkesan kaku, nggak boleh dirubah, SOP dan sebagainya, kita dekati sales-nya siapa, GM, siapa, oh direktur operasional, kita sampaikan, oh, kalau sampai 2 hari, ini tim rekrutmen kita kerjanya 2 hari, kandidat kita 2 kali datang, suatu cost kita kurangi, ya itu dari proses bisnis. Nah, dari sisi budayanya gimana? Mereka yang berpikir bahwa semua harus diinterview one by one karena kebiasaan satu demi satu, satu demi satu. Kita dapat melakukan proses interview panel di mana HRD dan user secara bersamaan melakukan proses interview sehingga waktunya menjadi lebih singkat. Dari proses psikotes yang harus pakai paper and pencil. Oke, kan kita bisa konversi menjadi sesuatu yang digital bahkan dikerjakan mereka sebelum datang ke perusahaan kita. Sehingga kita sudah dapat di luar nih gambaran psikologis dari si kandidat. Jadi saat melakukan interview panel, udah lebih terstruktur melalui teknik B, behavior event interview, ataupun CBI, competency based interview. Nah, kalau saya mikir ya, sebagai seorang praktisi HR, biar agak sengaja molor-molor waktu, saya nggak akan melakukan perubahan yang dari 2 hari menjadi 1/2 hari. Ya kan? Akan nambah-nambahin pekerjaan seperti itu. Tapi karena saya berpikir dari sisi ya perspektif nanti finance-nya, biayanya gimana ya, waktu terbuang, tim rekrutmennya, kemudian dari sisi usernya juga kan sebenarnya butuh cepat ya. Nah, saya juga pernah menjadi kandidat. Kandidat kan butuh kepastian dalam waktu singkat, apalagi kalau sedang bekerja. Hal-hal seperti itu. Jadi dilakukan melalui prototipe-prototipe sederhana. Ingat, batu karang sekalipun dapat kita bentuk bila tahu caranya. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak. Bu Rosa boleh menanyakan satu lagi pertanyaan ya Pak ya. Ini Silakan, sebenarnya Bu. pertanyaannya sangat amat praktikal gitu dan nampaknya ini datang dari lubuk hati yang paling dalam dari Bu Sakni ya, karena ini ada mengandung unsur curhatnya sedikit gitu Pak. Iya. Jadi izin bertanya nih Bapak, kami ada admin yang membantu agent kami untuk upload data, jadi melakukan penguploadan data gitu ya. Berdasarkan manajer departemen tersebut bahwa kerjaan admin terlalu lambat. Namun dari sisi pegawai bahwa agen lain selalu memberikan data tambahan di jam-jam mendekati pulang. Sehingga si admin hampir terus lembur. Berdasarkan penelusuran saya, memang benar dia lambat dan juga tidak bisa melakukan pekerjaan agen lain. Sehingga dia tidak apa untuk selalu lembur. Oh, oke. Ini agak sedikit sedikit mencerna nih intinya seperti apa. Dampaknya si admin meminta untuk kenaikan gaji karena disuruh lembur terus gitu. Iya. Namun kerjanya tidak memadai. Nah, bagaimana cara untuk menyikapi hal tersebut dari sisi HR? Dan sekaligus ada juga pertanyaan dua ini hampir-hampir sama Pak. Jadi nanti bisa langsung ditanggapi dua Ya. pertanyaan satu jawaban ya, karena waktu juga terbatas ya Bapak. Ya. eh di tempat saya ada satu case departemen yang turnovernya tinggi karena setahun bisa 4 sampai 5 kali ganti staff ataupun supervisornya. Bagaimana saya dan tim HR menghadapi ini? Karena kita juga bingung nih, manajemen sebenarnya sudah tahu, cuman sepertinya tidak ada tindakan apa-apa terhadap departemen lain. Wah, ini beberapa curhatan praktisi HR ini relate banget ya dengan drama-drama yang terjadi gitu. Ya. Silakan Bapak tanggapannya. Baik. Untuk case pertama terkait ya admin yang ditambahkan tugasnya menjelang jam pulang dan sebagainya, kemudian dia selalu lembur. Sama. Saya selalu mengatakan bahwa apakah lembur itu akan berkorelasi dengan produktivitas? Bila tidak, mengapa lembur harus terjadi?
Kita sebagai praktisi HR sangat sederhana, lakukan workload analysis. Benarkah pekerjaan itu untuk satu orang? Bagian terbiasa melakukan workload analysis ya, ketika dilakukan dan hasilnya indeksnya di atas 1,3, berarti kita perlu menambah orang. Ketika tidak dapat ditambah orang, berarti kita perlu outsource atau kontrak untuk jangka waktu tertentu menyelesaikan hal tersebut. Sesederhana itu ya. Nah, namun kalau ternyata orangnya tidak qualified, orangnya tidak kompeten, berarti ada yang salah kan dengan proses rekrut kita. Nah, berarti kan perlu kita evaluasi pertama dalam proses rekrut, apakah kualifikasinya terpenuhi atau tidak, dan bila harus mengganti adalah pilihan terakhir, agar tidak terjadi lembur lagi, yaitu keputusan yang dapat diambil. Jadi pertama, coba analisis secara beban kerjanya, indeksnya dari atas 1,3 belum? Kalau di atas 1,3 berarti boleh tambah orang. Tetapi kalau ternyata, oh kita tidak dapat melakukan itu, kita melihat di sisi kompetensinya, kemampuannya dan tidak terlalu memenuhi bagaimana ya kembali kita proses mundur ulang lihat rekrutmen kita seperti apa, kualifikasinya terpenuhi atau tidak. Dan bila ujung akhir harus mengganti sehingga tidak ada lembur ya silakan. Tetapi saya punya jurus pamungkas nih biasanya untuk menghadapi user-user yang demikian. Saya katakan gini, coba tukar orang dulu. Jadi siapa yang menurut kamu kompeten, yang mampu? Coba dia tempatkan dulu kerjaan-kerjaan tersebut. Kalau ternyata tanpa lembur, berarti yes, yang ini kurang kompetensi. Tapi kalau ternyata yang digantikan oleh orang lain juga dia lembur, berarti memang load-nya yang kebanyakan, bukan orang yang tidak kompeten. Next, berikutnya ke case kedua, terkait turnover gitu ya. Turnover terjadi, malah saya di awal-awal karir ya Bapak Ibu, sebagai seorang supervisor, bisa 8 kali ganti staff dalam 1 tahun. Rekrutmennya sampai nyerah Bapak Ibu. Dia bilang, nah, kenapa hal itu terjadi? Karena ketidakcocokan. Seperti itu yang seringkali tidak klop gitu. Kecuali ini beda ya, ketika baik dari sisi atasan ataupun dari sisi yang memang bawahannya itu yang nggak pas gitu. Kurang klop. Nah, kita perlu tinjau dulu. Kalau dari sisi atasannya yang punya masalah sehingga anggotanya selalu berganti-ganti dan turnover tinggi, kita perlu ajak diskusi. Sama seperti saya, saat itu kan dianggap atasan bermasalah ya. 8 kali ganti staf dalam 1 tahun sebagai seorang supervisor. Tim rekrutmen ajak saya diskusi. Kamu butuh kualifikasi yang gimana sebenarnya? Atau boleh nggak kamu rekom sendiri, kamu kasih ke kita, nanti kita seleksi. Ya, boleh, saya bilang. Dikasih kesempatan, saya cari sendiri, saya rekom ini, kamu boleh tes. Dan benar, sampai yang akhirnya ya saya yang resign ya, staff itu masih bertahan seperti itu kondisinya, kita bisa ajak diskusi. Namun bila dari sisi bawahannya yang punya masalah, bagaimana? Nah, berarti ada yang salah dengan standarisasi proses perekrutan kita, kualifikasinya. Waktu kita seleksi kurang tepat dalam proses wawancara, kita mungkin tidak menggunakan kompetensi based interview atau dia pair event interview, hanya sekedar wawancara tradisional kita bilang, ya coba ceritakan keluarga kamu gimana, pendidikan kamu gimana, pengalaman kamu gimana, hanya sekedar seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya kita tidak mendapat kandidat yang memang sesuai ekspektasi dari user. Karena user kan kita libatkan dalam proses itu. Ujung akhirnya tinggal putuskan saja apakah rekrutmen yang memutuskan atau user yang memutuskan untuk memilih siapa yang akan menjadi karyawan dari kandidat-kandidat ini. Tinggal disepakati sih. Nice sekali Bapak. Terima kasih banyak. Tadi Bapak kan sudah memberikan kesempatan untuk siapa saja yang resign. Ini nampaknya ada satu peserta resign. Ini terakhir. Kita kasih kesempatan saya jadi di terakhir. Karena kita sudah hampir 2 jam berbincang di siang ke sore hari ini. Ada Ibu Arista Panduwinata. Nah ini siapanya Vina Panduwinata ya? Ibu Aristia, Rosa bantu untuk bisa lo tutup. Jadi Ibu Aristia jika ada tanggapan atau pertanyaan bisa langsung disampaikan atau mungkin apapun itu. Silahkan Ibu bisa unmute. Rosa udah izinkan aksesnya. Nampaknya belum ada tanggapan atau boleh Ibu Helniati Helni. Silahkan Ibu Helniati. Halo, selamat siang. Selamat Selamat sore ya. siang. Ya, Boleh. Kebetulan sih saya baru masuk beberapa menit yang lalu ya, cuman secara overall saya agak paham sih. Cuma saya mau nanya sedikit nih Pak, ada trik-trik apa nih yang jitu untuk kita mengetahui kandidat tersebut layak atau tidak untuk jadi kita terima gitu di perusahaan tersebut?
Baik. Oke. Based on pengalaman Pak Suwandi ini ya, Iya, silahkan Bapak. betul. Boleh dijawab. Baik, Bu. Saya sering mendapati bahwa ketika kandidat sudah terlatih menghadapi interview dan terlatih menyelesaikan psikotes, terkadang hasilnya itu jadi bias. Ya, contohnya saya sendiri nih ya, terbiasa menggunakan alat tes dan terbiasa menginterview. Ketika saya mendapat tawaran di tempat lain, kemudian saya di psikotes, saya diinterview, apa yang terjadi? Saya dapat memanipulasi kondisi kepribadian saya dan jawaban-jawaban saya sesuai dengan ekspektasi user. Tapi belum tentu itu yang sebenarnya. Nah, untuk itu saya biasanya menggunakan tools pembanding. Saya secara pribadi tersertifikasi sebagai Certified Handwriting Business Analyst gitu ya, analis tulisan tangan gitu. Jadi saya selalu biasanya minta kandidat untuk menulis gitu dengan berbagai cara, apakah ngisi form atau nulis di kertas HPS seperti itu ya, kurang lebih 1 halaman. Dari sana saya akan mengkonversi trait-trait yang ada ke dalam kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan. Dan saya ukur, boleh dibilang tingkat kecocokan antara job role-nya dengan job position-nya. Artinya, antara trait-trait yang ada di orang tersebut dengan trait-trait yang dibutuhkan di pekerjaan. Trait-trait yang dimaksud sebagai informasi adalah indikator-indikator yang terlihat dari tulisan tangan yang mencerminkan karakteristik kepribadian orang tersebut. Begitu. Nah, biasanya ketika kandidat-kandidat tadi yang sudah terlatih tersebut, ya terbongkarlah di sana dan terkonfirmasi dalam proses interview gitu. Jadi dia kalau mengkondisikan dirinya teliti dan sebagainya, itu cukup terlihat dan kita tinggal arahkan melalui pertanyaan behavior event interview untuk membuktikan dia teliti atau tidak. Seperti itu sih, Bu. Jadi gunakan tools pembanding. Nah, pertanyaan bagaimana dengan praktisi HR yang tidak menguasai proses analisis tulisan tangan gitu ya? Ya, kita dapat menggunakan satu biasanya tools pembanding yang kita kuasai apalah kurang lebih. Kalau Pak udah nggak ada tools pembanding lainnya. Nah, apakah dari sisi HR sudah belajar metode untuk melakukan interview behavior event interview atau minimal berlatih bagaimana statement analisis, menganalisis pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Dari sana biasanya kita dapat mengetahui apakah si kandidat dalam kondisi melakukan setting saat menjawab dan saat merespon tes atau tidak. Seperti itu, Bu. Tetapi kalau misalnya, oh Pak, saya juga nggak kuasai nih analisis tulisan tangan, statement analisis saya nggak kuasai juga, teknik interview B dan CDI juga saya nggak kuasain. Gimana? Ya udah, mari sama-sama belajar dulu seperti itu supaya nanti dalam tanda kutip kita tidak tertipu daya oleh kandidat-kandidat yang memang sudah terlatih untuk mengkondisikan sesuai dengan respon yang diinginkan oleh user ataupun diinginkan oleh interviewer. Itu sih jawaban dari saya. Baik, semoga cukup menjawab ya Bu Helniati Helni. Atau Iya, ada cukup. tanggapan dari Ibu? Cukup, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga bisa Ya, diadapt ya untuk ya. sarannya. Baik, Bapak Suwandi, terima kasih banyak Bapak. Kita ada di penghujung acara sekarang atas waktunya dan kami juga mohon maaf pada Bapak Ibu tadi kita sempat mengalami beberapa kali gangguan terkait sinyal dan suara. Semoga kita bisa bertemu di TikTok selanjutnya dan jangan lupa untuk juga selalu stay tune di agenda-agenda kami karena kami juga akan ada agendakan TikTok selanjutnya yaitu di tanggal 9 Agustus. Sebentar. Rosa bantu untuk share informasinya dan nanti juga kita akan blast di email Bapak Ibu seperti biasa supaya Bapak Ibu bisa ada kesempatan untuk join melalui Zoom seperti biasanya dan topiknya cukup menarik untuk next sessionnya yaitu tentang five love languages ya, tingkatkan engagement, jadi tentang employee engagement. Jadi memang topik-topik yang kita pilih tuh kami usahakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu kinerja Bapak Ibu sebagai HR practitioner. Dan seperti biasa kita butuh feedback dari Bapak Ibu. Silahkan bisa diisi dengan scan barcode melalui handphone Bapak Ibu dan langsung diisi saja. Cukup dengan 2 menit untuk mengisi form dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan selesai. Dan siapa yang beruntung nanti kita akan kirimkan hadiah
ini berlaku untuk 2 orang pemenang giveaway setiap periodenya ya. Nanti kita akan kirimkan masing-masing satu goodie bag merchandise eksklusif dari Jobstreet Basic, lalu juga MAP voucher dan lumayan bisa dipakai untuk subsidi belanjaan Bapak Ibu ya. Kita akan langsung kirimkan ke alamat yang Bapak Ibu isikan nanti. Silakan diisi sambil menunggu Bapak Ibu mengisi. Izinkan kami Jobstreet Basic mengucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya, terutama kepada pembicara kita Bapak Suwandi dan tim dari Wiralen Property Group atas kesempatannya ya Bapak. Next kita bisa diskusi dan berbincang lagi, dan Bapak Ibu juga yang sangat amat luar biasa antusiasmenya tadi. Rosa catat hampir 300 orang bergabung pada sesi dari awal sampai dengan pertengahan tadi. Tapi mungkin tadi banyak juga yang berpamitan karena kesibukan selanjutnya meeting back to back dan lain segala macam. Tapi next kesempatan saya tunggu ya Bapak Ibu untuk bisa join di kesempatan yang lebih baik lagi. Baik, sudah selesai untuk share barcode-nya dan Rosa boleh tutup acara Siktos pada sore hari ini. 2 jam sudah kita bersama dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suwandi. Selamat sore.